Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-43. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita. Kita bersyukur pada Allah masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk terus menggali petunjuk-petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim, kitab suci kita. Di sanalah Allah memberikan petunjuk kehidupan bagi kita supaya kita ini selamat fi dunya wal akhirah. Mudah-mudahan kita mendapatkan hikmah yang banyak dan mendapatkan berkah dengan melakukan kajian ini. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian, kita akan melanjutkan kajian kita dan saya akan mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang Anda sampaikan di dalam forum kita ini. Karena kita ingin melakukan kajian ini secara tuntas ya, tidak sambil lalu. Nah, karena kita ini ingin mendapat petunjuk dari dalam Al-Quran Al-Karim, maka kita ingin melakukan kajian itu secara tuntas. Sebisa yang kita lakukan dengan tetap merujuk ya, berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Allah di dalam Al-Quran Al-Karim, karena itulah petunjuk utama kita, dan kemudian kita cocokkan dengan ayat-ayat kauniyah ya, kejadian-kejadian, peristiwa-peristiwa, fakta dan realitas dalam kehidupan kita. Nah, pada episode kali ini saya ingin menjawab sebuah pertanyaan dari sebagian kawan kita di dalam forum, masih terkait dengan Nabi Adam. Ada yang mempertanyakan usia Nabi Adam itu sesungguhnya berapa? Karena selama ini beredar ya informasi atau kefahaman di kalangan sebagian umat ini bahwa Nabi Adam itu memiliki usia sekitar 1000 tahun. Nah, kita ingin melakukan kajiannya, apakah benar demikian informasinya dan dari mana sumber informasinya itu. Kemudian kita coba klarifikasi dan kita bandingkan dengan kajian-kajian secara saintifik. Sahabat sekalian, cerita tentang atau informasi tentang Nabi Adam yang berusia 1000 tahun, itu kalau kita cari di dalam Al-Quran, maka tidak ada informasinya. Jadi Allah tidak pernah menginformasikan Nabi Adam berusia 1000 tahun. Atau katakanlah berapapun ya, itu tidak diinformasikan di dalam Al-Quran. Berbeda dengan Nabi Nuh misalnya, itu diungkapkan di dalam Al-Quran. Yang tinggal bersama dengan umatnya selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Ya, itu secara eksplisit digambarkan. Tetapi Nabi Adam itu nggak ada, tidak diceritakan oleh Al-Quran. Jadi dari mana kesimpulan tentang Nabi Adam itu berusia 1000 tahun? Nah, ternyata ada dua sumbernya. Yang pertama bersumber dari Alkitab, ya, agama Yahudi dan kemudian dilanjutkan oleh Nasrani. Di dalam kitab Kejadian itu diceritakan di pasal 5 ayat 5 bahwa Tuhan menjadikan Adam itu berusia 930 tahun. Jadi ternyata sumber yang paling tua itu dari kitab Taurat ya, dalam Alkitab yang kemudian juga dianut diikuti oleh Nasrani ya, yang menjadi agama setelah agama Yahudi. Tetapi dalam kitab suci Al-Quran Allah tidak mengabarkan soal itu. Ya, itu satu. Yang kedua, di dalam kalangan Islam, ternyata sumber yang diambil adalah sumber hadis. Ada sejumlah hadis, ya, di antaranya yang ingin saya bacakan kepada Anda adalah salah satunya hadis riwayat Muslim, yang hadis ini bersumber kepada Abu Hurairah. Nah, menurut Abu Hurairah, Nabi Muhammad itu pernah mengatakan, pernah menceritakan tentang usianya Nabi Adam itu. Hadis riwayat Muslim bersumber dari Abu Hurairah. Menurutnya Rasulullah berkata, Adam bertanya, apakah ini ya Tuhanku? Tuhan menjawab, ini adalah keturunanmu. Masing-masing dari mereka memiliki usia yang tertulis di antara kedua matanya. Tetapi di antara mereka ada seorang pria yang paling terang cahayanya. Adam bertanya, ya Tuhan, siapakah itu?
Tuhan menjawab, ini keturunanmu, Daud. Aku menulis baginya usia 40 tahun. Adam berkata, ya Tuhan, tambahkanlah usianya. Tuhan pun berkata, itulah yang telah aku tulis untuknya. Adam berkata, ya Tuhan, berilah dia 60 tahun dari usia saya. Tuhan pun berkata, jadilah, kamu akan mendapatkannya. Tuhan berkata, kemudian Adam tinggal di surga selama yang Allah kehendaki. Kemudian dia diusir dari sana, jadilah Adam menghitung untuk dirinya sendiri. Tuhan berkata, maka malaikat maut datang kepadanya. Dan Adam berkata kepada malaikat, kamu tergesa-gesa, usiaku 1000 tahun telah dituliskan untukku. Malaikat pun berkata, tentu saja, tetapi engkau telah memberikan 60 tahun usiamu kepada keturunanmu, Daud. Maka Adam menolak, dan keturunannya pun menolak. Dan dia lupa, dan keturunannya pun lupa. Tuhan berkata, jadilah sejak hari itu apa yang tertulis dan disaksikan telah ditetapkan. Itulah hadis yang menceritakan tentang penciptaan Nabi Adam. Sesungguhnya lebih panjang dari itu. Sebelumnya itu sudah ada cerita tentang penciptaan Nabi Adam, tetapi karena sangat panjang kita potong pada bagian yang memang kita sedang melakukan kajiannya, yaitu tentang usia. Di situ diceritakan bahwa Nabi Adam menurut sumber hadis ini yaitu Abu Hurairah. Menurut Abu Hurairah, Nabi pernah mengatakan seperti itu, bahwa Allah menciptakan Adam dan kemudian usianya ditetapkan 1000 tahun. Tetapi di situ ada dialog ya yang menginformasikan bahwa Adam itu akan menghadiahkan sebagian usianya kepada Daud ya 60 tahun. Tetapi ketika datang kematian mau dicabut oleh malaikat, katanya, loh kok sudah waktunya datang maut, datang kematian, kan aku 1000 tahun gitu. Terus kata malaikat, loh kan 60 tahunnya sudah dikasih ke Daud. Nah, ternyata Adam lupa dan kemudian Daud pun digambarkan lupa di situ. Maka jadilah apa yang terjadi. Oke, sahabat sekalian, ini menjadi rujukan dari sebagian umat Islam untuk mengatakan bahwa Nabi Adam itu memiliki usia 1000 tahun. Nah, ada lagi hadis yang lain yang diceritakan atau diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Abu Umamah yang menceritakan jarak zaman dari Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ternyata adalah kurang lebih 10 abad atau 1000 tahun. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 6190 bersumber dari Abu Umamah. Menurutnya, ada seseorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, apakah Adam seorang nabi? Rasul menjawab, ya, nabi yang diberi wahyu. Orang itu kembali bertanya, berapa lama rentang waktu antara Adam dan Nuh? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab 10 abad atau 10 generasi. Nah, hadis ini juga dimaknai sebagai Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu terpaut kurang lebih 1000 tahun yang menggambarkan usianya Nabi Adam. Ya, hadis-hadis inilah yang dijadikan rujukan untuk menggambarkan bahwa Nabi Adam itu berusia kurang lebih 1000 tahun. Tetapi di dalam Al-Quran tidak pernah diceritakan tentang usia Nabi Adam. Yang diceritakan malah usianya Nabi Nuh atau zamannya Nabi Nuh, di mana Nabi Nuh bersama kaumnya selama 1000 tahun dikurangi 50 tahun atau sekitar 950 tahun. Nah, kisah tentang Adam ini memang sumbernya banyak dan variatif dan kontroversi. Karena memang tidak ada keseragaman, kesepakatan tentang sumber beritanya itu dan menggambarkan dalam informasi ya, substansi yang berbeda-beda. Termasuk makamnya Nabi Adam itu juga menjadi kontroversi. Di manakah makamnya Nabi Adam itu? Ada banyak pendapat gitu ya. Yang sebetulnya kalau bisa disepakati ya, artinya secara fakta kemudian disepakati ternyata disitulah tempatnya, itu bisa dilakukan uji untuk mengukur
berapa usia fosil atau tempat itu atau apapun ya yang jejak sejarah dan arkeologi di situ untuk ditentukan umurnya. Tapi ternyata misalnya ya makamnya Nabi Adam itu banyak ceritanya atau banyak variasinya. Misalnya secara umum itu banyak yang berpendapat bahwa makamnya Nabi Adam itu ada di Sri Lanka, ya, ada di anak benua India itu. Di sana ada jejaknya, ya, yang sudah kita bahas di episode yang lalu. Ada di sebuah pegunungan yang disebut sebagai Puncak Adam. Di sana ada sebuah jejak yang besar yang diyakini sebagai jejaknya Nabi Adam. Yang kedua, kalangan Yahudi, ya, kalau kita lihat dari urutan yang paling tua, dari Taurat, dari agama Yahudi, meyakini bahwa Nabi Adam itu makamnya ada di Palestina, ada di Goa Mahpela. Tempatnya ada di kota Hebron. Di kota Hebron itu juga dimakamkan Nabi Ibrahim, ya, dan putra-putranya yaitu Nabi Ishak dan keturunannya lagi Nabi Yakub. Saya kebetulan pernah ke sana, ke satu tempat yang menjadi makamnya Nabi Ibrahim dan Nabi Ishak dan kemudian istri-istrinya, ya, di Hebron. Nah, ada sebuah goa di sana, Goa Mahpela, yang diyakini sebagai makamnya Nabi Adam. Dua. Yang ketiga, dari kalangan Yahudi juga ada yang berpendapat lain. Dari catatan Apokalips Musa namanya, dalam catatan berbahasa Yunani, di mana digambarkan bahwa Nabi Adam itu makamnya bukan di Hebron itu, melainkan ada di Bait Solomo. Ya, yang kita sudah membahasnya, Bait Allah atau Bait Suci yang ada di Yerusalem itu. Sebagian kalangan Yahudi meyakini bahwa selain di situ ada Bait Allah atau Bait Suci yang dibangun megah pada zamannya Nabi Sulaiman, nah di situ juga ada makamnya Nabi Adam. Tapi ini berbeda lagi dengan keyakinan kalangan Nasrani. Kalangan Nasrani ada beberapa versi juga. Salah satu versi mengatakan bahwa makamnya Nabi Adam itu ada di Bukit Golgota. Ya, di gereja Makam Kudus di sana, ada Kapel Adam. Nah, di situ dimakamkan. Tetapi sebagian tradisi Kristen lagi mempercayai bukan di Golgota itu, tetapi ada di biara salib di Yerusalem. Jadi banyak sekali versi, ya, di manakah makam Nabi itu. Sedangkan di kalangan Syiah misalnya berpendapat beda lagi. Makamnya Adam itu ada di Irak, ya, di kota Najaf. Di sana dimakamkan nabinya. Dan sebagian umat Islam berpendapat beda lagi, katanya makam Nabi Adam itu ada di Mekah, di sebuah bukit di timurnya kota Makkah, yaitu Jabal Abu Qubais. Jadi sahabat sekalian, memang itulah informasi tentang Adam yang kontroversial dengan berbagai macam versi yang kemudian tidak bisa disepakati dan kemudian menjadi sulit terukur untuk menentukan. Salah satunya adalah berapakah umurnya Nabi Adam itu. Padahal dengan teknologi yang modern sebetulnya kita bisa melakukan pengukuran-pengukuran terhadap peninggalan atau jejak-jejak sejarah itu. Bisa langsung dari fosilnya, bisa dari stratigrafi, ya, lapisan tanahnya, atau bisa dari benda-benda yang tertinggal bersamaan dengan jejak fosil itu. Itu bisa diperkirakan usianya. Ya, tetapi karena ini kontroversi dan kemudian tidak mendapatkan informasi yang valid disepakati bersama, maka menjadi susah, ya, sulit untuk diukur jejaknya itu. Nah, ini menarik karena Al-Quran juga ternyata kemudian tidak memberikan informasinya terkait dengan usia Nabi Adam itu. Justru terkait dengan Nabi Nuh itu diinformasikan dengan sangat gamblang di dalam surat Al-Ankabut ayat 14. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi falabitha fihim alfa sanatin illa khamsina ama fa'akhadahumut tufanu wa hum zalimun. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun, kurang 50 tahun. Kemudian mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, lantas pertanyaan berikutnya adalah, sebenarnya manusia ini mungkin nggak sih hidup, ya, bertahan hidup dengan usia yang sepanjang itu, sampai 1000 tahun itu?
Kalau secara Al-Quran tidak menafikan, ya, bahkan menginformasikan secara jelas bahwa Nabi Nuh itu usianya kurang lebih di 1000 tahun itu. Tinggal bersama umatnya saja 950 tahun. Belum lagi sebelum itu, ya, kurang lebih 1000 tahun. Nah, bagaimana informasi Al-Quran? Apakah manusia ini memungkinkan hidup panjang dalam usia 1000 tahun? Nah, di ayat yang berbeda, Allah menceritakan, mengindikasikan bahwa sesungguhnya manusia itu mungkin berusia panjang. Ya, tidak dinafikan. Itu diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah 96. Yawaddu ahaduhum law yu'ammaru alfasana wa ma huwa bimuzahzihihi minal adzabi ay yu'ammar. Wallahu basirum bima ya'malun. Masing-masing mereka ingin agar diberi umur 1000 tahun. Padahal umur panjang itu sekali-kali tidak akan menjauhkannya dari azab atau penderitaan. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. Ayat ini bercerita tentang Bani Israel, ya, yang pingin hidup panjang, pingin hidup selama-lamanya, ya, panjang banget sampai digambarkan Al-Quran hidup 1000 tahun. Nah, di situ Allah tidak menafikan. Cuma mengatakan mereka ingin hidup 1000 tahun. Padahal usia panjang itu tidak akan menghindarkan mereka dari azab, dari penderitaan. Jadi sesungguhnya Allah atau Al-Quran mengindikasikan ada kemungkinan manusia itu bisa memiliki usia yang panjang itu. Meskipun rata-rata harapan hidup, ya, yang sekarang ini masih katakanlah maksimum 100 tahun. Nah, apakah ini mungkin? Maka kemungkinan itu harus kita kaji dari sudut pandang saintifik. Apakah sains memberikan peluang, ya, mungkin manusia ini bisa memiliki hidup yang usianya sangat panjang itu? Ternyata memungkinkan. Jadi penelitian-penelitian yang terbaru itu sudah membuka tabirnya. Di manakah sesungguhnya jam biologis kita itu? Bahwa setiap manusia itu memiliki jam biologis. Ya, ibaratnya komputer itu di situ ada penanda waktunya. Berdasar jam di dalam komputer itulah semua program, ya, operating system dan semua program aplikasinya itu mengacu. Kalau waktunya itu kacau, maka seluruh program di dalam komputer itu menjadi kacau. Nah, sama dalam tubuh manusia itu ternyata ada jam biologisnya. Di mana itu ada? Ternyata ada di dalam genetikanya. Jadi tubuh manusia ini kan tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil, ya. Badan tersusun dari organ-organ. Ada otak, ada jantung, ada liver, ada ginjal, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, organ-organ tersusun dari sel-sel, triliunan sel. Setiap 1 kilogram tubuh kita kurang lebih tersusun dari 1 triliun sel. Nah, di dalam sel itu ternyata ada inti selnya. Di dalam inti sel itu ternyata ada kode-kode genetikanya, ada kromosom, di dalam kromosom ada kode-kode genetika, di dalam genetikanya atau gennya itu ada DNA yang merupakan kumpulan pilinan, ya, mata rantai molekul nukleotida, di mana itu membentuk kode-kode yang memerintahkan kepada sel itu untuk menghidupi sel itu. Ada reaksi-reaksi biokimiawi untuk mencukupi nutrisinya. Butuh membiak, maka ada perintah untuk berkembang biak atau melindungi diri dari serangan virus dan sebagainya dan sebagainya. Itu perintahnya ada di dalam gen itu, di dalam inti sel itu. Nah, sahabat sekalian, di dalam kromosom kita itu, ya, kalau digambarkan kromosom itu berisi genetika. Katakanlah gambar seperti gambar mata rantai, atau ada yang menggambarkan seperti tali sepatu, yang ujungnya itu ternyata ada penutupnya, plastik yang menutup tali sepatu itu, ujung kanan maupun ujung kiri. Supaya apa? Supaya tali sepatu ini ada endingnya, tidak, kata orang Jawa, brodoli gitu, ya, kemudian terurai, dikarenakan tidak ada ujungnya. Nah, ternyata mata rantai DNA kita itu, ya, itu di ujungnya ini ada semacam itu yang namanya telomer. Telomer ini menjaga supaya reaksi yang ada di dalam untai genetika kita itu tidak morat-marit, dikarenakan ada penutupnya itu. Nah, ternyata telomer ini itu menjadi atau berfungsi sebagai jam biologis.
Cara kerjanya adalah ketika sel kita itu bereaksi, kemudian membuat perintah-perintah kode genetika ya, dari susunan molekul-molekul nukleotida itu, ketika dia bereplikasi, ternyata untainya ini memendek. Rantai telomernya itu memendek. Setiap replikasi memendek. Nah, ketika semakin pendek, maka itu menunjukkan proses penuaan, dan sel kita itu mengalami degenerasi, ya. Makanya ada nama penyakit degeneratif. Jadi gampangannya begini, sel kita yang masih bagus, itu kalau dia di-copy lagi, itu akan mengalami penurunan kualitas. Sama dengan kalau Anda mengcopy, katakanlah kita punya berkas ya, surat atau dokumen yang kemudian difotokopi. Kualitasnya 100%, tapi begitu di-copy itu akan turun menjadi mungkin 90%. Ketika di-copy lagi, turun lagi 90%-nya 90%. Di-copy lagi, turun lagi 90%-nya 90%. Artinya apa? Terjadi penurunan kualitas dari kualitas dokumen yang kita copy itu. Nah, sama dengan sel kita. Seiring dengan waktu jam biologis kita, kemudian sel itu melakukan replikasi ya, dari DNA-nya itu, ya, untai genetikanya, maka terjadi penurunan kualitas sel itu yang ditandai dengan setiap di-copy itu telomernya memendek. Di-copy lagi memendek lagi, sehingga kemudian menjadi tua dan kemudian meninggal. Nah, sahabat sekalian, ternyata ilmu rekayasa genetika itu mulai bisa merekayasa rantai telomer ini dengan menambahkan namanya enzim telomerase. Dengan menambahkan enzim itu, ternyata panjangnya telomer ini bisa dijaga, malah ditambahi. Jadi pada usia muda, ya, rantai telomer itu kurang lebih terdiri dari 8.000 sampai 10.000 molekul nukleotida. Itu pada orang muda. Nah, nanti setiap kali replikasi, sel-sel tubuh kita itu turun itu. Dari 10.000 turun 9.990, turun lagi, gitu kan. Semakin pendek tinggal 6.000, tinggal 5.000. Nah, kemudian menjadi tua dan kemudian meninggal. Nah, ternyata dengan teknik tertentu rantai telomer itu bisa diperpanjang. Yang sekarang ini data menunjukkan yang dilakukan di Stanford University, ya, itu para peneliti di sana bisa menambahkan 1.000 molekul nukleotida. Apa jadinya ketika sel itu ditambahi rantai telomernya dengan cara atau enzim telomerase itu? Ternyata sel itu menjadi lebih muda, lebih energetik gitu ya, lebih energik, dan kemudian dia hidup lebih lama. Nah, ketemu ternyata jam biologis manusia itu ada di rantai genetikanya, di bagian yang namanya telomer itu. Nah, sahabat sekalian, maka tinggal menambahkan saja berapa molekulnya yang memungkinkan untuk ditambahkan di situ, sehingga akan menjadikan seseorang itu berusia menjadi usia panjang. Ini ke depan akan menjadi penelitian yang semakin menarik, karena dengan cara ini ternyata bisa memberikan terapi ke berbagai macam penyakit degeneratif. Kalau kita ini semakin tua itu kan kemudian muncullah penyakit-penyakitnya, penyakit jantung lah, liver lah, diabetes lah, segala macam ya, pembuluh darah, stroke dan sebagainya. Itu dikarenakan menua. Tetapi dengan cara ini itu akan memungkinkan terjadi terapi yang menyeluruh. Bagaimana seseorang yang menua punya penyakit degeneratif itu bisa diterapi sehingga menjadi lebih muda lagi usia selnya, Masya Allah. Jadi kesimpulannya, manusia itu bisa saja memiliki usia yang lebih panjang dari sekarang ini, karena kuncinya ternyata sudah mulai diketahui berada di untai genetika kita sendiri. Baik sahabat sekalian, saya kira sudah tergambar ya bagaimana kisah tentang seorang manusia, katakanlah konteks kita yang sedang dibahas ini adalah Nabi Adam, bahwa manusia termasuk Nabi Adam bisa saja berusia 1.000 tahun. Tetapi kan kita selalu berpatokan ya, berpedoman bahwa apapun yang dikehendaki Allah itu pasti terjadi dan kemudian bisa dijelaskan secara sunatullah.
Karena memang cara kerja Allah itu adalah melalui sunatullah yang dia ciptakan sendiri, dan kemudian kata Allah, Allah tidak akan mengubah hukum sunatullah itu, hukum alam itu. Kita bisa memahami peristiwa-peristiwa yang diciptakan Allah di seluruh penjuru jagat raya ini. Tetapi masalahnya, apakah itu diceritakan oleh Allah di dalam Al-Quran apa enggak, kan begitu. Nah, ketika diceritakan oleh Al-Quran, maka kita bisa melakukan penjelasan ilmiahnya. Tetapi ketika itu tidak diceritakan di dalam Al-Quran, ya kita harus melakukan kajian yang kritis. Kita ini mau mengambil informasi yang mana. Dalam konteks Nabi Adam ini, karena tidak diceritakan oleh Al-Quran, maka kita mengambil kemungkinannya bisa saja seperti itu, tetapi bisa juga sebetulnya tidak seperti itu. Tapi Al-Quran ternyata tidak menafikan bahwa manusia bisa memiliki usia 1000 tahun. Dan yang kedua, ternyata bukti-bukti ilmiah menunjukkan manusia ternyata bisa direkayasa gennya, genetiknya untuk menjadikan dia berusia lebih panjang dari yang sekarang ini rata-rata. Dan boleh jadi itu bisa sampai mencapai 1000 tahun. Saya kira begitu yang ingin saya sampaikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran dan pencerahan dan memberikan hikmah dan berkah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.